Hari ini kita membahas kitab Yoel. Waktu itu kita sudah mulai dengan nabi kecil yang pertama yaitu Hosea, dan sekarang kita melanjutkan dengan yang kedua yaitu Yoel ini. Nah, beda dengan kebanyakan nabi yang lain, kita nggak tahu persis Yoel ini hidupnya kapan dan ini ditulisnya kapan. Kenapa? Kebanyakan kitab-kitab yang kita melihat di Alkitab Perjanjian Lama dan juga nabi-nabi, mereka menulis, mereka lagi memberitakan firman atau bernubuat di zaman rajanya siapa. Namun Yoel tidak melakukan hal tersebut sehingga kita nggak tahu persis ini kapan. Namun kemungkinan besar yang kita melihat karena disebut Yerusalem dan Yehuda bahwa dia ini diutus oleh Tuhan terutama untuk memberitakan firman Tuhan di Israel Selatan yang juga disebut dengan Yehuda. Nah, kita langsung saja kali ini akan membaca sebuah ayat. Yoel 1 ayat 2. Dan dikatakan di sana begini. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Jadi langsung ini kitabnya mulai dan langsung dikatakan, pernah hal kayak gini terjadi? Jadi langsung to the point, kelihatannya suatu yang besar lagi terjadi sehingga Yoel harus memberitakan firman Tuhan. Dan harus sampai tanya mereka, pernah nggak hal yang seluar biasa ini terjadi? Apa sih yang terjadi? Lagi ada sebuah bencana alam yang besar, bisa dikatakan, bahwa belalang-belalang datang dan mereka itu begitu banyak sampai sinar matahari pun nggak kelihatan lagi. Dan mereka memakan habis tumbuhan, semua tumbuhan. Jadi satu hal yang benar-benar parah. Dan di dalam Yoel ini banyak bicara mengenai penghakiman Tuhan. Banyak bicara mengenai harinya Tuhan. Jadi istilah hari Tuhan yang banyak nabi gunakan, Yoel juga gunakan. Perjanjian baru Yesus pun juga gunakan. Ini satu istilah yang biasanya dikaitkan dengan penghakiman yang akan datang karena dosa orang-orang di dunia ini. Dan bicara juga mengenai bagaimana Tuhan akan membawa keadilan. Dan itu yang dibahas di sini. Bahkan kalau kita melihat pasal 2 ayat 1, dan by the way kitab Yoel singkat sekali, hanya 3 pasal saja. Pasal 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Setelah seluruh pasal 1 menjelaskan betapa dahsyat yang sudah dilakukan oleh belalang, bencana alam yang mereka alami dan nggak ada anggur lagi, nggak ada makanan lagi. Sekarang Yoel kaitkan, ini kayak hari penghakimannya Tuhan. Dan bahkan dalam pasal 2 ini sekarang dia tambahkan, dari tadi kejadian nyata, dia tambahkan sebuah gambaran di mana dikatakan ini seperti, jadi belalang itu seperti pasukan Tuhan yang lagi datang, seperti pasukan berkuda, dan mereka menghanguskan semua yang datang. Jadi benar-benar kalau kita baca di sini, seperti dia membuat takut umat Israel. Karena kenapa? Mereka sudah begitu bebal, gak mau dengar dengan firman Tuhan, gak mau bertobat, dan dikatakan, oke, penghakiman Tuhan datang, hati-hati, bertobat. Jadi benar-benar seperti dia mau menakut-nakuti. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya jelas, ini sebenarnya ajakan untuk umat Israel bertobat. Karena Yoel gak mau dan Tuhan gak mau supaya sebuah penghakiman seperti ini terjadi. Sehingga mulai ayat 12 di dalam pasal 2 juga ada ajakan untuk bertobat. Bahkan kita lihat judul perikop di dalam Alkitab Anda dan saya adalah di sini seruan untuk bertobat. Saya baca ayat 12, dikatakan begini. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Jadi Tuhan mau umat Israel itu datang kembali kepada Tuhan. Itu kerinduannya Tuhan. Supaya anak-anaknya bisa diselamatkan. Ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi jelas di sini bagaimana Tuhan ingin kita bertobat. Dan satu istilah yang keluar di sini adalah koyakan hatimu dan bukan pakaianmu. Koyakan pakaian itu satu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan bukan satu hal yang salah, bahkan kita melihat di kisah Rasul-Rasul pun pernah melakukan itu. Waktu ada orang-orang menganggap, mereka seperti dewa kan, begitu dahsyat. Mereka mengkoyakan pakaian mereka, mengatakan, enggak, kita ini manusia biasa. Ini sebuah tanda menunjukkan penyesalan. Dan itu bukan hal yang buruk. Bahkan di perjanjian lama juga sering terjadi. Orang itu berkabung dengan juga mengkoyakan pakaianmu.
Tapi kalau cuma mengoyakkan pakaian saja, bisa aja itu cuma topeng. Bisa aja itu cuma eksternal, cuma di luar. Belum tentu ada sesuatu yang terjadi dalam hati. Jadi Tuhan katakan, bukan cuma menunjukkan kamu berkabung. Enggak, tapi hatimu benar-benar berubah. Kamu yang tadinya salah, kamu sadar dan kamu mau berbalik. Harus ada terjadi perubahan hati. Di sini saya ingin kaitkan dengan sebuah ayat di Mazmur yang baru saja beberapa hari lalu saya baca. Mazmur 37 ayat 23. Di sana dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Banyak kali saya temukan orang di mana mereka ingin hidupnya dipimpin oleh Tuhan, tapi mereka sadar pada saat kita counseling dan mereka ceritakan, mereka pikir, ya gimana mereka mau jadi orang berhasil, gimana mereka mau dengar suara Tuhan. Karena mereka juga sadar mungkin mereka lagi jauh dengan Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan dan banyak hal sebagainya. Ini adalah sebuah janji bahwa Tuhan akan menetapkan, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tolong orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tadinya mungkin ada orang berpikir, oke, sudah pasti saya tahu hidup saya bukan termasuk golongan orang yang hidupnya berkenan. Kadang-kadang saya ke gereja, kadang-kadang saya berusaha untuk berdoa, dan saya belajar Alkitab, tapi saya tahu kenyataan dalam hidup saya, memang hidup saya nggak sesuai yang Tuhan sebenarnya inginkan. Tapi baru saja kita dengar bagaimana tadi Yoel katakan, orang separah umat Israel pun yang sudah benar-benar jauh daripada Tuhan, sampai Tuhan waktu itu mau kirim penghukuman. Itu pun Tuhan bilang, masih ada kesempatan, nggak terlambat kok. Kamu bisa berubah, kamu bisa bertobat, kamu bisa koyakan hatimu, bicara mengenai kamu benar-benar mau berbalik pada Tuhan. Dan kembali menjadi orang seperti yang digambarkan dalam Mazmur 37 ayat 23 ini. Orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menetapkan langkah-langkah dia. Melangkah kemanapun, berjalan kemanapun dengan kepastian, dituntun oleh Tuhan. Dan hidupnya dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Itu tujuan Yoel beritakan ini semua. Kadang-kadang orang pikir, aduh baca nabi-nabi, baca perjanjian lama itu seperti murka Tuhan semua. Nah, satu hal yang kita harus mengerti, itu bukan kita baca Tuhan lagi jahat. Enggak, justru Tuhan itu lagi baik dan mau ingatkan gimana caranya supaya umatnya bisa berbalik. Dan dia memakai banyak orang, banyak nabi-nabi untuk sebisa mungkin mereka semuanya berbalik kepada Tuhan. Jadi jelas, kitab Yoel sama seperti kebanyakan nabi yang lain adalah kitab yang isinya adalah ajakan untuk bertobat. Dan di pasal yang sama ini juga di bagian akhir ada sebuah janji yang luar biasa bagi mereka yang mau untuk bertobat. Kalau kita lihat pasal 2, sekarang kita baca mulai ayat 28 dan 29. Inilah janji bagi mereka yang mau berbalik. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, K-nya besar, jadi ini roh Tuhan. Roh Tuhan ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Tuhan curahkan rohnya pada hari itu. Ini ayat-ayat yang harusnya sangat familiar sekali. Karena kenapa? Karena di Kisah Rasul pun ini diangkat kembali. Kita ingat bagaimana Yesus sudah terangkat ke surga, sekarang rasul-rasul diberikan amanat untuk membuat segala bangsanya muridnya Tuhan. Sekarang Pentakosta terjadi, murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Petrus sekarang dengan berani berkhotbah kepada orang-orang, di mana di hari yang sama, Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Tapi salah satunya, waktu Petrus mulai berkhotbah, inilah bagaimana dia membuka khotbahnya. Dia membuka khotbahnya dengan mengutip kedua ayat ini. Di mana dia katakan, apa yang dulu sudah dinubuatkan oleh Yoel, hari ini terjadi. Di mana Pentakosta terjadi, ada lidah api di atas kepala kita, dan kita dipenuhi Roh Kudus. Kita sekarang berani, kita penuh kuasa. Dan bukan cuma untuk kita, ini untuk semua orang. Dan diingatkan, bagaimana Yoel sudah bilang, dan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan terjadi sampai hari ini, bukan cuma bagi mereka rasul-rasul dulu, tapi Anda dan saya hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan tadi begini, bahwa orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang yang muda dapat penglihatan. Dan hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan menerima roh Tuhan. Bukan berarti bahwa cuma yang tua bisa dapat mimpi, hanya yang muda bisa dapat penglihatan. Tapi ini seperti ini.
ini sebuah kiasan. Contohnya kalau orang katakan, keadaan negara ini baik sekali, nggak ada anak yang lapar. Bukan berarti bahwa semua orang tua lapar, anak-anak yang kenyang. Enggak, ini bicara mengenai bagaimana keadaannya baik. Sini pun dalam kebiasaan orang Yahudi, ini cuma kiasan yang mengatakan ini berlaku bagi semua. Orang dapat penglihatan, orang dapat mimpi, orang akan bernubuat. Dan itu satu hal yang dahsyat. By the way, di sini perbedaan antara penglihatan dan mimpi itu apa ya? Nah, ketika dikatakan orang tua dapat mimpi, orang muda penglihatan, perbedaan cuma satu aja. Pada intinya isinya sama, yang mereka melihat bisa jadi hal yang sama. Penglihatan itu terjadi pada saat kita lagi awake, jadi kita lagi bangun. Jadi contohnya Anda dan saya lagi bangun, tiba-tiba Tuhan menunjukkan sesuatu, itu penglihatan. Namun kalau hal yang terjadi, yang sama terjadi, mungkin bahkan melihat hal yang sama, tapi pada saat lagi tertidur, itu namanya mimpi. Jadi bedanya mimpi, bedanya penglihatan, cuma itu aja. Bahwa yang satunya pada saat awake, yang satunya pada saat mimpi. Dan dahsyat sekali bagaimana dikatakan ini menjadi hal yang wajar pada zaman perjanjian baru setelah Pentakosta. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena di perjanjian lama ini hanya biasanya terjadi ke beberapa orang secara khusus. Jarang sekali Roh Kudus itu dinyatakan dengan dahsyat seperti itu. Biasanya cuma yang mengalami adalah seorang nabi, kadang-kadang seorang raja. Tapi kalau orang-orang rakyat biasa, mereka mau ketemu Tuhan harus lewat imam dulu, pergi ke bait Allah, dan ada yang seorang imam yang berdoa syafaat bagi mereka dan sebagainya. Tapi sekarang dikatakan kuasa ini untuk setiap orang. Sehingga nggak heran kalau Yesus pernah berkata begini. Di seluruh perjanjian lama, orang yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah, kita tahu, Yohanes Pembaptis. Dia nabi yang terakhir, dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan dia yang terbesar antara semuanya. Tapi nanti di kerajaan Tuhan yang baru, di dalam perjanjian baru, yang terkecil pun masih lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Dibanding dengan semua nabi, semua orang di perjanjian lama, Yohanes Pembaptis lebih hebat. Dibanding dengan siapapun yang setelah Pentakosta, semuanya yang terkecil pun lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Kok bisa? Karena sekali lagi suatu hal yang Tuhan menetapkan, Tuhan katakan, Yesus bilang, kalau saya terangkat, setelah itu saya akan utus Roh Kudus datang ke bawah. Sebelumnya, Tuhan nggak bekerja seperti itu. Roh Kudus ada, Roh Kudus pakai beberapa hamba Tuhan, beberapa nabi. Tapi setelah Pentakosta baru benar-benar terjadi. Bagaimana siapapun kalau dia percaya Tuhan, bisa dipenuhi, benar-benar sampai berkelimpahan. Namanya juga kepenuhan Roh Kudus. Dia bisa dapat keberanian, dia bisa dapat kuasa, dia bisa dapat karunia roh. Sehingga benar-benar satu hal yang dahsyat yang terjadi. Dan itu sebuah janji yang diberikan oleh Yoel sejak zaman itu. Kalau kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Ini janjinya untuk kita semua. Dan sebuah janji yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kitab Yoel itu sangat timely. Sesuatu yang sangat, walaupun kita hari ini ya ratusan dan ribuan tahun setelahnya, tapi berguna bagi kita. Ini sebuah peringatan. Siapapun kita semua manusia berdosa. Dan yang kita perlu lakukan adalah kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, separah apa hidup kita dulu? Seperti Paulus mungkin. Mungkin kita mengejar orang Kristen, mungkin kita penjahat, seperti Paulus. Tapi kalau bertobat, Tuhan benar-benar mau menetapkan langkah-langkah kita, Tuhan mau pakai kita, dan Roh Kudusnya akan dicurahkan atas Anda dan saya secara dahsyat. Sebuah berita sukacita. God bless you all.